Nah, yang kelima, penyebab dari tersebarnya perbuatan bid'ah adalah taklid dan fanatik buta. Taklid hanya mengikuti tanpa tahu sebab. Mengikuti tanpa tahu sebab. Makanya penting sekali beribadah mengetahui dalil. Dalilnya benar tidak dari Al-Quran dan hadis. Dan Al-Quran hadisnya dipahami dengan benar tidak dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Ya, seperti itu. Maka salah satu penyebab tersebarnya perbuatan bid'ah adalah taklid, mengikuti tanpa tahu sebab. Dan juga ta'assub, fanatik buta. Yang penting kalau dari Ustadz Fulan, saya anggap benar. Nah, ini tidak juga seperti itu. Kalau dari Ustadz Fulan, saya anggap tidak pernah salah. Nah, ini tidak juga seperti itu, tidak boleh. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mengikuti buta tanpa tahu sebab dan tanpa memperdulikan apakah yang diikuti benar atau tidak, ini adalah kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah yang menyimpang dari agama Islam. Dan Allah mengingatkan akan hal itu di antaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 170. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah fa'ahbata qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Dan jika dikatakan kepada mereka, ittabi'u, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah, yaitu berupa syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka akan mengatakan, tidak, kami mengikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Ini ayat meskipun untuk orang-orang kafir Arab jahiliyah, tetapi makna ayat ini yang kita lihat. Lihat makna ayat ini adalah salah satu penyimpangan terjadi akibat mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang terdahulu yang menyimpang. Nah, itu dia. Maka lihat di sini. Ada batasan zaman. Zaman Nabi. Kemudian setelah Nabi meninggal masih hidup sebagian para sahabat. Kemudian setelah itu zaman para tabi'in yang melihat sahabat. Zaman para tabi'ut tabi'in. Ya. Inilah tiga zaman keemasan dalam agama Islam. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian tidak ada perkara tersebut, tidak ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai sebuah syariat. Maka kemudian jauh sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Dan juga tidak disepakati oleh para sahabat, seperti Utsman bin Affan, ya, radhiyallahu anhu. Beliau mengadakan azan 2 kali dan para sahabat waktu itu berdiam saja, menunjukkan bahwa mereka setuju. Dan kesepakatan para sahabat ijma yang menunjukkan sebagai sandaran hukum yang kuat. Karena para sahabat, orang-orang yang diridhai oleh Allah, tidak mungkin akan bersepakat dalam perkara yang tercela. Maka pada waktu itu adalah kesepakatan para sahabat Nabi. Ya, adapun perbuatan-perbuatan setelah ini, setelah zaman 3 keemasan ini, ya, meskipun mungkin di abad ketiga Hijriah, ya, karena memang ada perbuatan-perbuatan baru di abad ketiga Hijriah tidak disepakati ulama atasnya, ya. Nah, saking di abad ketiga Hijriah kan sudah lama tuh, baru sampai sekarang terus berlanjut. Padahal belum ada di zaman Nabi, belum ada di zaman para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Nah, maka yang seperti itu adalah perkara yang mengada-ngada. Bisa dipahami ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Meskipun kelihatannya kok sudah lama gitu. Karena ada sebagian orang yang berpendapat begini. Kalian itu kan ajarannya baru abad ke-12-an Hijriah. Abad ke-12-an Hijriah. Yaitu ketika ada dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Sedangkan ini amalan sudah ada abad ketiga, abad keempat. Maka kita katakan betul. Amalan tersebut adanya memang ada abad ketiga, abad keempat.
Tetapi kan itu bukan berarti itu disyariatkan. Kenapa? Karena berarti di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, di zaman para sahabat tidak dikerjakan. Ya, bisa dipahami ya? Nah, seperti itu cara memahami. Oh, ini kan sudah ada ratusan tahun yang lalu. Kalian ini kan baru aja, baru baru 200 tahun yang lalu, 300 tahun yang lalu. Sedangkan kami ini sudah ribuan tahun. Betul, ribuan tahun. Pas abad ketiga, ya tahun keempat, tahun 400-an gitu. Abad ketiga baru ada memang. Tetapi kan berarti belum ada di zaman Nabi, zaman para sahabat, zaman para tabi'in. Nah ini akhirnya muncullah sikap taklid, sikap fanatik buta.